Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Kami senantiasa berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, kasih dan anugerah, bahkan segala yang menjadi keperluan kita telah disediakan oleh Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, roh, jiwa, dan tubuh kita untuk tertuju kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Anda yang saat ini sedang berjalan-jalan atau mungkin sarapan pagi, tolong sebentar sejenak kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Siapkan hati kita dan kita rindu Tuhan yang beracara di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mulai ibadah kita. Allah Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah-Mu, Engkau mengenapkan janji-Mu. 2-3 orang berkumpul sehati dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan kami mau percaya tatkala Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bisa lakukan apapun juga, sebab sungguh pengharapan kami hanya hadir-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Jangan izinkan kami melakukan sesuatu sebelum Engkau sendiri yang menuntun dan hadir untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bawa kami melekat kepada pribadi-Mu yang sangat kami perlu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Nyanyikan sebuah pujian, pimpin langkahku setiap waktu, dan izinkan Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Rindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam seminggu yang Tuhan izinkan kita lewati, Anda mengalami berbagai macam hal yang kalau kita mengevaluasi, sumber kegagalan adalah jalan dan langkah kita yang keliru. Karena seringkali kita tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Lagu ini diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang memang menyadari tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dia mengharapkan langkah demi langkah hingga
Daun berkata, bilang engkau tidak besertaku, ku tak mau melangkah. Dan izinkan Tuhan yang menuntun kita, membimbing kita dalam jalan-jalan kebenarannya. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, ungkapan kerinduan kita yang paling dalam dari dasar hati kita. Dan izinkan Tuhan yang menggandeng kita. Nyanyikan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Engkau yang dirindukan oleh umat-Mu Tuhan, yang sungguh kami memohon Engkau yang bersama-sama dengan kami dalam segala hal. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami mau belajar Tuhan untuk Engkau dinyatakan dalam segala aspek hidup kami. Engkau yang berkata firman-Mu beserta hidup kami. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya sadar bahwa dalam masa pandemi seperti ini kita memerlukan akan pribadi Tuhan, yang dimana perkataannya, hadiratnya, perlindungannya diperlukan oleh setiap kita. Dia mengajarkan kepada kita, hanya orang-orang yang sedia menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tatkala dia berlari tidak akan pernah penat. Tatkala dia berjalan tidak akan pernah lesu. Karena Tuhan memberikan kekuatan seperti kepak Raja Wali buat orang percaya itu. Izinkan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Izinkan Tuhan yang memberikan kekuatan hidup kita. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Berkata, Tuhan, aku rindu Engkau sendiri, hadir-Mu sendiri yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan dengan iman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau yang dirindukan oleh umat-Mu Tuhan, hadirlah dan berbicaralah kepada setiap pribadi. Kami mau percaya bila Engkau yang berkata-kata, sepatah kata saja yang keluar dari mulut dan bersumber dari hati-Mu sendiri akan mengubah setiap pribadi. Investkan sesuatu yang ilahi dalam batin kami. Oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu akan mengubah setiap pribadi menjadi berbeda sama sekali. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi yang seperti sekarang ini, kita menyadari betapa orang tidak mudah
untuk menyikapi supaya mereka bisa survive. Kita menyadari bahwa pemerintahan kita, pemimpin-pemimpin kita, mereka berusaha dengan semaksimal mungkin mengajak bergotong royong pada masing-masing kita untuk menggumuli dan bahkan menyikapi supaya kita bisa memenangkan atas semua pergumulan peperangan ini. Saya membaca sebuah info yang disampaikan oleh teman saya melalui WA Group. Dia menyampaikan bahwa ada banyak pemimpin yang menyikapi untuk memberikan encourage, dorongan buat umat, buat masyarakat, buat warga negara yang ada, supaya mereka tetap ada dalam koridor dan tetap survive. Ada orang-orang yang melakukan lockdown di tempat mereka, ada orang-orang yang melakukan berbagai macam strategi. Saya mendengar sebuah pidato yang disampaikan oleh Presiden Uganda, menyebut bahwa masa seperti ini adalah masa di mana sebuah peperangan yang disikapi dengan serius. Beliau menyampaikan bahwa keadaan pandemi seperti ini sebuah masa yang sangat buruk, keadaan yang sangat tidak mudah. Beliau menyebutkan bahwa masa ini adalah masa peperangan. Di masa peperangan itu Anda tidak bisa dengan leluasa melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Ada banyak orang yang mungkin tertembak mati. Bahkan mereka tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Mereka mencoba untuk survive dengan berbagai macam cara. Anda tidak akan mungkin menyembunyikan diri, bahkan sekalipun Anda ada dan punya kediaman di bawah kolong ini. Kita tidak bisa bersembunyi karena setiap pribadi menghadapi peperangannya sendiri. Musuh kita tidak kelihatan, musuh kita tidak tampak. Anda tidak bisa memilih makanan apa pada masa perang. Anda tidak bisa berkata, aku ingin ini, aku ingin itu, selagi Anda ada dalam bahaya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa selamat dan tidak terkena tembakan musuh. Saya menyadari ada beberapa saudara kita mungkin saat ini sedang bergumul karena memang terkena virus ini. Dimulai dengan badan yang panas, dimulai dengan kepala yang pusing, dimulai dengan hati yang gentar, takut. Yang saya ingin sampaikan buat kita semua, bahwa peperangan ini bukan peperangan Anda sendiri. Ada Tuhan yang melindungi Anda. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ada Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga atas hidupmu. Walaupun ada Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan hikmat, pengertian, dan langkah-langkah yang harus kita sikapi melalui pemimpin-pemimpin kita. Mereka berjaga-jaga untuk memperingatkan akan sikap kita menghadapi virus ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita
di mana di masa COVID ini saya ingin membagikan apa yang menjadi concern Tuhan dan peringatan untuk kita sikapi bersama-sama. Lihat bersama-sama dengan saya dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Alkitab mengajarkan demikian. Sebab itu baiklah kita berwaspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman kepada perantaraan Daud seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari yang ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di masa yang gawat darurat, di mana setiap pribadi tidak bisa luput dari incaran musuh, yang Alkitab berkata musuh kita bukanlah lawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa di udara. Di tempat, di masa, di keadaan seperti inilah, maka Tuhan mengingatkan kepada kita, ada sebuah tempat perhentian supaya Anda dan saya terluput, bahkan kita diselamatkan oleh karena anugerahnya. Tempat perhentian yang dimaksud oleh Tuhan, ada 3 perkara yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama yang dikatakan oleh kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, menyebutkan perhentian karena percaya kepada firman Tuhan. Alkitab berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka
yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti akan sebuah kisah yang dialami oleh umat pilihan Tuhan, yang oleh karena Alkitab berkata bangsa itu adalah bangsa kesayangan dan biji mata Allah sendiri. Tuhan begitu sayang atas Israel. Tuhan menyampaikan kabar baik dan mengingatkan akan langkah tingkah hidup mereka, supaya mereka mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hingga Alkitab berkata, mereka telah mendengar akan kabar kesukaan itu. Tapi apakah mereka semua mengikuti dalam ketaatan dan kepercayaan? Alkitab menunjukkan kepada kita, memang ada 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk menyaksikan dan melihat terlebih dahulu akan negeri yang dijanjikan oleh Allah. Dan Anda mengerti kisahnya, dari 12 orang itu mereka semua ada di tempat di mana Tuhan telah janjikan, yaitu tanah yang oleh Alkitab katakan penuh dengan susu dan madunya. Gemah, limpah, loh jinawi. Tidak ada kekurangan apapun di tempat itu. Tetapi dari 12 orang itu yang bersama-sama membawa akan jarahan, bersama-sama menikmati, yang pernah menikmati akan penyertaan Tuhan itu, 10 dari mereka memberikan berita yang buruk, membuat mereka takut. Mereka berkata, ya memang negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu luar biasa. Ada banyak hal yang mereka temukan dan mereka tunjukkan. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, bahkan susu dan madu dibawa oleh mereka. Tetapi 10 pengintai itu berkata, hanya penduduknya itu seperti raksasa. Mereka kuat-kuat dan kami seperti belalang layaknya. Mereka melihat dari sisi perasaan, penglihatan, sebuah fakta yang mereka yakini. Mereka memberikan laporan, ini sebuah fakta yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyertai mereka jauh lebih besar daripada apa yang mereka lihat. Sebab Tuhan yang pernah berbicara, maka Tuhan akan melakukan apa yang diperkatakan. Tuhan itu sang pelaksana firman yang kuat, kata firman. Ada banyak orang yang begitu ragu dan mereka mengalami ketakutan sehingga mereka demo kepada Musa dan berkata, bukankah di tempat kami ada kuburan, sedangkan engkau bawa kami untuk mengalami kebinasaan. Tuhan yang berbicara kepada Musa, yang tidak akan pernah membiarkan umat itu binasa, melainkan mereka akan mendapatkan kelimpahan sebab janji sang pengembara yang disertakan dalam hidup mereka. Tuhan berkata, akulah penebusmu, akulah pelindungmu, aku yang menyertai engkau, aku yang akan memberikan negeri yang kujanjikan
kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Firman itu disampaikan, berita kesukaan itu sudah disampaikan, janji Tuhan itu sudah dikatakan. Tapi kebanyakan orang tidak percaya. Dalam keadaan itu kita mengingat bahwa hanya 2 orang pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, tidak demikian. Sebab Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar dari musuh-musuh kita. Tuhan yang menyertai kita jauh lebih dahsyat dari musuh-musuh kita. Tuhan yang telah berjanji akan menyerahkan negeri itu bagi kita. Hari itu kebenaran firman didengungkan, kebenaran firman disampaikan, janji Tuhan diulangi. Mereka berkata, kita akan menang atas segala musuh kita. Kebenaran itu kemudian dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya. Hanya orang-orang yang taat, yang percaya kepada firman-Nya, janji Tuhan itu akan terlaksana. Maka kalau kita mengerti dari 10 pengintai dan semua keturunannya, mereka tidak diizinkan oleh Tuhan masuk di tempat yang dikatakan tempat perhentian, di mana janji Tuhan diberikan untuk menyerahkan tanah perjanjian bagi bangsa itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mengerti janji Tuhan itu ya dan amin. Pada saat Anda menghadapi permasalahan, temukan perkataan-perkataan firman, temukan janji Tuhan, temukan apa yang Tuhan rindu untuk Anda dan saya hidupi. Disitulah tempat perhentianmu, dan Dia akan berbicara pribadi lepas pribadi kepada kita. Saya ingat sekian tahun yang lalu, suatu hari saya diberikan mimpi oleh Tuhan. Saya diberikan kepercayaan oleh pemimpin kita untuk memimpin sebuah kelompok yang kami menyadari itu adalah sebuah perang besar. Di depan saya musuh-musuh yang begitu banyak. Mereka menggunakan alat-alat perang. Ada yang menggunakan panser, ada yang menggunakan stand gun, ada menggunakan alat-alat perang yang begitu canggih. Saya melihat pasukan saya, kami mengenakan baju putih, bawah hitam. Alat yang kami gunakan adalah Alkitab. Masing-masing kita membawa Alkitab. Dan kemudian saya berkata, maju. Sebuah bukti, hari itu kami ditembak. Dan pada saat kami ditembak, kami jatuh. Tapi aneh, bangun lagi. Maju lagi, tembak, kena, jatuh, bangun lagi. Tapi anehnya, begitu kita tunjukkan tangan kepada mereka, dan kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, maka panser itu akan hancur. Maka orang-orang itu akan mati, binasa. Saat seperti itu saya bergairah dan saya berkata, wow, ternyata ada kekuatan yang hebat di dalam nama Yesus. Sementara perang kita bisa mendesak, dan saya menoleh ke samping, melihat di sana ada pemimpin-pemimpin rohani kami, dan mereka sedang berpesta pora, menikmati makanan. Dalam hati saya berkata, ini enggak fair. Kami perang sementara mereka tertawa dan makan makanan. Tapi itu saya ungkapkan dalam hati. Sementara saya berkata-kata dalam hati, ada suara yang berkata, mereka sudah menyelesaikan peperangannya. Ini giliran kamu yang berperang. Tiba-tiba saya mengerti bahwa ini peperangan saya. Ini peperangan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kenapa mereka bisa menikmati akan pesta mereka?
karena mereka sudah menyelesaikan peperangan mereka sendiri. Sama sampaikan dengan kasih Tuhan, tatkala Anda diperhadapkan dengan masalahmu, tatkala engkau diperhadapkan dengan problemmu, tatkala engkau diperhadapkan dengan sakit penyakitmu, ada Tuhan yang menyertai engkau. Dia ingin engkau andalkan, dia ingin engkau mengalami penyembuhan yang datang daripada Tuhan. Dia ingin engkau menggunakan nama Yesus Kristus Tuhan untuk menaklukkan musuhmu itu. Dia ingin engkau mengalami sendiri dengan pertolongan Tuhan tentunya. Perhentian yang kedua yang saya sebut sebagai hari yang ketujuh, Sabat bagi Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat menunjukkan kepada kita, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari yang ketujuh merupakan hari yang dikuduskan oleh Allah untuk istirahat, Alkitab berkata. Dan itu ditulis lagi oleh Musa untuk mengingatkan kepada bangsa itu dari bagian 10 hukum Tuhan. Kalau Anda perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, ungkapan lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Seperti hati saudara-saudaranya, jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjukkan kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hambamu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu untuk mereka menguduskan hari Sabat, di mana masing-masing orang mesti menyikapi dengan hati yang fokus kepada Tuhan. Mereka harus mendengar apa yang Tuhan katakan. Saya percaya bahwa Tuhan rindu setiap kita mengkhususkan, mengkuduskan hari Sabat itu. Adanya banyak orang mengalami kegagalan. Adanya banyak orang yang tidak mentaati firman. Maka mereka akan menjadi tawar hati dan tidak mengerti akan rancangan apa yang Tuhan telah tetapkan. Di masa seperti ini mesti kita berhenti dan mengizinkan Tuhan berbicara. Yang diungkapkan oleh Tuhan untuk kita menghormati hari Sabat, mengkhususkan hari itu supaya kita duduk diam di bawah kakinya, menanti-nantikan firman-Nya. Hanya orang-orang yang siap dan menanti-nantikan Tuhan, mereka memiliki kesanggupan untuk berjalan, berlari, bahkan terbang dengan kekuatan Tuhan sendiri. Adanya orang yang mengalami kegagalan oleh karena mereka tidak memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan. Adanya orang yang tidak bisa berjalan lagi dan tidak sanggup melewati hari-hari di depan oleh karena mereka tidak menghormati hadirnya Tuhan
dalam hidup mereka. Izinkan Tuhan berbicara di hari Sabat, di mana Anda dan saya berhenti sejenak dan berkata, ini adalah suatu hari di mana Tuhan mau berbicara pribadi dengan aku. Yang ketiga, perhentian itu juga diartikan sebagai kabar sukacita. Kabar kesukacitaan oleh karena penebusan dosa dan menerima kehidupan yang kekal. Anda perhatikan dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Alkitab berkata, karena pada kita diberitakan juga kabar kesukacitaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembelajaran yang pernah dialami oleh bangsa Israel merupakan sebuah evaluasi yang besar buat kita sebagai orang-orang percaya. Mereka telah mendengar berita kesukacitaan, rencana penyelamatan, tetapi apa yang terjadi, yang mereka temukan adalah kegagalan. Kenapa demikian? Oleh karena mereka mendengar dan tidak mentaati. Alkitab mengajarkan kepada kita, kabar sukacita itu adalah Injil damai sejahtera, yaitu wujud kasih cinta Tuhan yang besar kepada kita dengan cara mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Ada banyak orang mendengar akan hal itu. Apakah mereka percaya kepada Tuhan? Walaupun mereka mendengar, namun banyak orang tidak percaya. Bahkan orang-orang Kristen yang sejak lahir sudah menjadi Kristen, mereka seringkali menyanyikan, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Apakah mereka percaya dengan apa yang mereka nyanyikan? Banyak orang hafal dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tapi tidak banyak orang yang begitu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini selagi masih disebut sebagai hari yang baru, izinkan Tuhan berbicara dalam hidupmu. Karena masing-masing orang yang telah percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, sebuah jaminan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada mungkin di antara saudara berkata, Pak, katanya orang yang percaya kepada Yesus, dia akan diluputkan dari segala sakit penyakit. Dia akan diluputkan dari segala kebangkrutan. Dia akan diluputkan dari segala masalah. Saudara, menurut saya Tuhan itu adil. Dia yang berkata bahwa suatu hari Tuhan akan menggoncangkan bumi ini. Dan suatu hari bukan hanya bumi ini saja yang digoncangkan, tetapi langit juga. Dia mengajarkan kepada kita bahwa bumi, langit akan digoncangkan supaya tegak tercacak kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu firman yang kuat. Sebuah bangunan yang dibangun oleh tangan Allah sendiri melalui firman-Nya. Sebagai tanda
bukti bahwa penyertaannya ada dalam hidup kita. Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kontrol Tuhan. Kalau Anda saat ini diizinkan mengalami sakit, saya percaya Tuhan mau supaya Anda confess dengan imanmu, berkata-kata dengan lidahmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia rindu supaya darah yang tercucur di atas kayu salib itu membersihkan luka-luka yang ada di dalam sakit penyakitmu. Bahkan darah dan sel-sel darah itu bisa mengalir dengan kuat, menyentuh bagian sel-sel yang rusak dalam tubuhmu. Dan izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Dan saya percaya tatkala engkau berkata, sel-sel darahmu ya Yesus, yang telah menyatu dengan sel-sel darahku, yang memberikan kehidupan kembali, yang membuat aku memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau. Aku percaya oleh bilur-bilurmu aku mengalami kesembuhan. Orang yang bisa berhenti dari pikirannya dan meletakkan kepercayaannya kepada pribadi Yesus yang menebus bukan hanya dosa-dosamu, tapi dia juga mengambil semua kutuk sakit penyakitmu dan memberikan kekuatan yang baru. Dia memberikan kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu, sebab saya percaya dari 3 tingkat perhentian yang Tuhan izinkan itu. Perhentian di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Untuk Anda dan saya bisa mengalami ketenangan, keteduhan dari semua gejolak jasmaniah. Perhentian jiwani yang sifatnya mentaati sabatikal, di mana engkau mengkuduskan hari ini. Engkau mengizinkan Tuhan memerintah atas hidupmu. Engkau tidak dipengaruhi oleh pengerasaanmu sendiri. Tidak dipengaruhi oleh pengertianmu sendiri. Engkau menguduskan Tuhan dalam sabat ini. Engkau mengizinkan Tuhan menyentuh bagian-bagian hidupmu dan berkuasa atas hidupmu. Maka bagian yang ketiga, dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia akan masuk dan mengizinkan engkau menikmati yang namanya kekekalan, keteduhan, kedamaian yang Tuhan rindu Anda dan saya hidupi. Bangsa Israel telah gagal oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bangsa Israel telah gagal oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tapi engkau dan aku diberikan kesempatan untuk menyadari dalam Kristus Yesus dosa-dosamu diampuni. Dalam Kristus Yesus sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Dalam Kristus Yesus semua kutuk yang menimpa engkau sudah disingkirkan. Bagian kita percaya dan taat apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau berdoa buat setiap kita yang hari ini berkata, Pak, aku sadar, aku berjalan dalam pengertianku sendiri. Aku salah dalam menyikapi apa yang Tuhan izinkan terjadi ini. Saya berpikir bahwa dengan kekuatanku, dengan kemampuanku, dengan kebisaanku, aku bisa melewati semua. Tapi ternyata aku tidak berdaya. Tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Celakalah dan terkutuklah orang yang mengandalkan akan hartanya. Hari ini izinkan Tuhan yang mengambil alih hidupmu. Saya ingin berdoa buat Anda sekalian. Anda yang berkata,
Bapak, saya membutuhkan bantuan doa. Anda boleh angkat tangan kananmu di atas dan tumpang tangan kirimu di bagian dadamu. Dengan kata-kata, Tuhan, aku rindu Engkau menjamah hidupku. Tuhan, aku sadari aku manusia berdosa. Aku membutuhkan akan penyelamatan yang datang daripadamu sendiri. Aku memerlukan keselamatan yang datang daripadamu sendiri. Ampuni kejahatanku, ampuni dosa-dosaku, ampuni semua pelanggaranku. Aku datang kepadamu, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Tulis namaku dalam kitab kehidupanmu, supaya di mana engkau berada, aku pun berada. Supaya di mana engkau berada, aku Tuhan yang telah engkau tulis namaku dan aku tinggal di situ. Mari kita berdoa bersama-sama. Goryangkara lama syiti kata kara lama. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Anda yang saat ini sakit kepala, engkau tumpang tangan bagian kepalamu. Anda yang saat ini sakit bagian mata, matamu begitu pedih, tumpangkan tanganmu di matamu. Engkau yang sakit pada bagian telingamu, seperti ada sesuatu yang masuk di dalam bagian telingamu, rasanya gembrengeng. Dan biarlah engkau cucukkan kedua tanganmu kepada telingamu. Engkau yang mengalami sakit demam, engkau tumpangkan bagian tubuhmu dengan percaya bahwa engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanku. Ada di antara saudara yang sakit bagian kakimu, bagian pinggangmu, tumpang tangan bagian itu. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia yang berperang bagi engkau. Izinkan dirimu tinggal dalam perhentian Tuhan. Izinkan dirimu tinggal dalam keteduhan perhentian Tuhan. Sebab dengan berhenti dan mengizinkan perkataannya itu mengalir dalam hidupmu, maka engkau akan merasa seperti air sejuk yang begitu menyegarkan bagian jiwamu. Menyentuh bagian kepalamu dan bagian-bagian sakitmu dipulihkan dan disembuhkannya. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan
sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diarahkan di hadapan-Mu. Setiap pribadi yang rindu untuk sentuhan tangan-Mu, baik bagian kepala yang pusing, bagian mata yang begitu sakit, bagian telinga yang merasa ada sesuatu yang masuk dalam telinganya, dan bagian-bagian tubuh yang dimana Engkau lihat setiap anak-anak-Mu merasakan. Hamba minta anugerah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadir-Mu Tuhan yang menyentuh bagian-bagian tubuh ini dan memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Percaya saja, terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau dipulihkan. Terimalah kesembuhan-Mu, terimalah pemulihan-Mu, terimalah pemulihan yang datang daripada Tuhan sendiri. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Kaulah Tuhan, ya terima kesembuhan-Mu, terima pemulihan-Mu, terima jamahan Tuhan. Tuhan yang telah mengulurkan tangannya, mencabut semua sakit penyakit-Mu. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang Tuhan telah berikan. Nyanyikan sekali lagi. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan sakitku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami kesembuhan dan mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu sendiri. Dan masing-masing mulut akan berkisah menyaksikan perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terbukti bahwa perkataan-Mu ya dan amin. Yesus kami yang adalah Alfa Omega, Dia yang awal dan yang akhir, senantiasa bekerja dan masih bekerja untuk memulihkan keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memulihkan keadaan-Mu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Saudara, sebentar kita akan dengar pengumuman yang akan disampaikan lewat video. Tuhan memberkati. Bersama-sama selesai ibadah kita dan kita akan mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu
di mana Engkau yang hadir di tengah-tengah kami memulihkan keadaan setiap anak-anak-Mu, menguatkan iman kami untuk senantiasa menanti-nantikan dalam perhentian, dalam persekutuan pribadi dengan Engkau. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati kehidupan kita dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.